Halo Pandainers, jumpa lagi bersama saya di acara Cocok gak tuh Pandainers kan? Mantap. Oke, assalamualaikum. Semoga kalian tidak bosan untuk menonton channel ini yang menyuguhkan tentang pembuatan alat-alat perkakas yang terbuat dari besi. Dan pada akhirnya saya bisa membuat videonya lagi dan lagi dan lagi. Di video kali ini saya akan membuat golok Damaskus, Mang. Oke lah, langsung saja lihat ke proses pembuatannya. Assalamualaikum, balik day di channel Irone Tempa. Saya sudah siapkan satu butir kelahar bekas yang masih utuh, dan ini adalah cikal bakal golok Damaskus, lengkap dengan pelor-pelornya. Langsung saya bebeskan ke dalam bara arang yang sudah menyala-nyala dari tadi, yang setelah matangnya saya gencet dengan menggunakan mesin press. Karena bahan belum sepenuhnya kawin, sebaiknya saya cantum sedikit agar ketika saya pukul bahan tetap dan tidak bergeser. Dan kemudian bahan yang sudah dipadatkan tadi, penggabungan si mesin pemalu yang melakukannya, agar bahan lahar ini bisa menyatu dan lebih padat lagi. Ya, seperti itulah kira-kira teorinya. Meren, tapi ya memeren. Sebelum dimasukkan lagi ke dalam bara api, saya bumbui bahan agar bahan lahar yang tadinya terpisah seperti pelor-pelor dan ring luar dan dalam bisa kawin atau menyatu. Istilahnya di daerah saya ini namanya mengawinkan besi, yang disebut mijer. Saya beri gagang paten dan kemudian dipukul-pukul dan menggencetnya lagi. Di pembuatan golok Damaskus ini saya baru belajar melakukannya, dan mudah-mudahan bahan lahar ini bisa menyatu dengan baik dan bagus. Saya lakukan seperti ini berulang-ulang agar si baja lahar bisa kawin atau menyatu dan kemudian menjadi lempengan bahan golok. Kemudian saya bakar dan pukul manual agar sisa-sisa pukulan si mesin pemalu bisa lebih rata dan rapi, agar mudah dalam pembentukan golok nantinya. Setelah jadi seperti ini, kemudian saya akan coba memisahkan antara gagang. Tadinya saya mau potong pakai gerinda, tapi beginilah cara saya. Idih, aduh, sok sombong sih ya jadi tukang besi teh. Selanjutnya saya mulai pembentukan golok ini, dan diawali dengan pembentukan ekor goloknya dulu. Setelah ekor selesai, kemudian pemipihan sebelah badan golok agar golok nantinya tidak terlalu banyak menggunakan gerinda. Di video bagian ini saya sengaja tidak mengeditnya agar kalian bisa melihat kekuatan si mesin pemalu, dan apabila masih penasaran dengan power pemalu, silahkan
coba saja datang ke sini dan kami akan menunjukkannya. Bila mana barang Anda ada yang tumpul ataupun sudah tidak jos lagi, maka si mesin pemalulah akan mempertajamnya. Oh iya, mitos atau fakta ya, katanya kalau seseorang main ke tempat pandai besi, katanya suka pengen menganyam bulu mata, walaupun bising dan berisik, tapi tetap aja ngantuk seperti beliau ini. Iya nggak sih? Itu mah orangnya aja yang banyak duit dan nggak punya banyak pikiran, jadi ya ngantuk. Kemudian saya pipihkan bagian depan golok agar golok semakin rapi. Mungkin bagi penonton ini cukup enak untuk ditonton, padahal yang kerjanya ya seperti saya ini sampai keluar air dari mana-mana, dari telinga, dari mata, dari hidung, dari mulut. Ya inilah hasilnya. Walaupun udah dirapihin, kalau nggak digerinda ya tetap aja jelek. Oke, berikutnya langsung saya masuk ke tahap penggerindaan. Oh iya, sebelum masuk penggerindaan, saya gambar dulu agar golok yang dihasilkan nanti sesuai dengan harapan saya. Setelah membentuk pola golok, saya gerinda dengan cara mengikuti goresan tinta agar saat digerinda goresannya tidak labas melebihi gambar. Tak lupa juga saya memberi detail agar golok lebih terlihat keren. Setelah dipoles dan diberi detail, langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu penyepuhan. Agar golok tidak cuma terlihat bagus, tapi juga kuat dan tajam, karena baja yang terkandung di dalamnya bisa mengeras sekeras bilah yang saya miliki. Tapi bilah yang mana ya? Ketika saya bermimpi sesuatu, setelah disepuh saya poles lagi agar golok bisa lebih bersih dan kinclong lagi. Masuk ke tahap berikutnya, saya akan melakukan pembuatan sarung golok, yang dimana sarung goloknya saya buat dengan kayu yang cukup keras untuk diproses pembuatan sarung golok. Di sini saya menggunakan kayu besi atau joar atau jongjing agar golok terlihat bagus dan sempurna. Begitu pula dengan gagangnya, saya menggunakan kayu tersebut. Sebelum saya memasukkan golok ke gagangnya, saya menggunakan ring dulu agar gagang ketika dimasukkan golok tidak pecah.
tak lupa juga saya menggunakan lem agar golok yang sudah masuk ke dalam gagang bisa mudah dimasukkan tetapi sulit untuk lepas ketika dipakai nanti. Dan setelah masuk, saya langsung melakukan proses pembentukan gagang dengan cara mencacaknya dengan kampak legend saya. Kemudian saya perhalus dengan menggunakan hamplas gerinda. Pengerokan serangka pun ya hamplas gerinda juga, karena kalau pakai pahat itu akan memakan banyak waktu. Selanjutnya saya ikat dengan karet dengan cara menggubat-gubatkannya dan langsung memberi lem. Dan kemudian dicacak lagi. Setelah dicacak sedikit, kemudian menghamplasnya dengan mesin hamplas gerinda. Oh ya, di sini saya menggunakan hamplas nomor 60. Setelah selesai melakukan proses pembuatan gagang dan sarung golok, tak lupa juga untuk menambahkan detail agar golok nyaman ketika dibawa kemanapun. Tahapan paling ujung yaitu finishing, saya menggosoknya agar gagang dan sarung golok bisa lebih halus dan corak pada kayu ini bisa lebih tampak dan timbul ketika saya melakukan pemernisan kemudian. Tampak eksotis bukan? Kayu kibesi atau jowar atau jongjing tersebut yang membalut golok Damaskus. Ya, inilah hasil karya Mamang Pandai Besi Majalengka Utara. Tampak indah dan tentunya sangat tajam. Dan tahapan yang paling akhir, saya celupkan golok ke dalam cairan khusus agar bisa menampakkan corak lahar pada golok. Oke, langsung saja kita lihat. Dan inilah hasilnya. Hasil yang sangat mengecewakan, karena lahar yang tadi saya bikin kurang bagus corak pamornya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya akan terus belajar untuk membuat golok Damaskus. Oke lah, sampai di sini dulu video saya. Salam dari Pandai Besi Utara Majalengka. Assalamualaikum.